VOC ini makin lama makin brutal guys. Kalau ada kerajaan yang nggak mau nurut, mereka bisa blokade perdagangan, nyogok pejabat, adu domba keluarga kerajaan, bahkan perang. Dan Sultan Ageng nanti bakal ngalamin semua itu guys. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Jadi guys, hari ini aku mau bawain kisah yang menurut aku ini salah satu cerita paling gila di sejarah Indonesia. Karena bayangin ya guys, ada seorang sultan dari Banten yang bikin kerajaannya jadi super kaya, punya armada laut kuat, dagangannya sampai ke India, Arab, Cina, bahkan Eropa, dan dia jadi salah satu orang yang paling dibenci VOC Belanda. Tapi yang bikin cerita ini sakit bukan cuma perang lawan Belanda, melainkan dia justru jatuh gara-gara pengkhianatan dari darah dagingnya sendiri. Dan jujur, kalau dipikir-pikir, kisah Sultan Ageng Tirtayasa ini bukan cuma soal sejarah kerajaan, tapi soal kekuasaan, keserakahan, pengkhianatan, dan tentang gimana bangsa luar sering menang. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena orang dalamnya pecah. Dan makin seremnya lagi guys, pola kayak gini ternyata masih sering kejadian sampai sekarang. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, sebelum kita ngomongin tentang Sultan Ageng Tirtayasa, kita harus ngerti dulu Banten tuh dulu sekuat apa. Karena banyak orang sekarang nganggap kerajaan di Nusantara itu cuma kerajaan kecil yang perang pakai tombak doang. Padahal kenyataannya Banten di abad ke-16 sampai ke-17 itu salah satu pusat perdagangan paling sibuk di Asia Tenggara. Bahkan pedagang dari Arab, India, Persia, Cina, Inggris, Denmark, Portugis datang ke Banten buat dagang. Dan komoditas paling gilanya waktu itu adalah lada. Iya, sekarang mungkin lada kelihatannya biasa aja ya guys. Tapi dulu, lada itu harganya mahal banget di Eropa. Saking mahalnya guys, orang Eropa rela nyebrang lautan berbulan-bulan cuma buat dapetin rempah dari Nusantara. Dan salah satu sumber lada terbesar waktu itu ya Banten. Makanya VOC Belanda mulai ngelirik Banten. Karena VOC punya satu tujuan besar, menguasai semua perdagangan. Mereka gak suka perdagangan bebas. VOC maunya semua harus lewat mereka. Semua harus mereka atur. Semua harus mereka monopoli. Dan dari sinilah masalah besar mulai muncul guys. Tahun 1631 lahirlah seorang anak bernama Pangeran Surya. Dia adalah anak dari Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad, Sultan Banten kelima. Dan siapa sangka guys, anak kecil ini nanti bakal jadi salah satu musuh terbesar VOC. Pangeran Surya lahir di lingkungan istana. Tapi hidup di istana zaman dulu tuh gak sesantai film kerajaan guys. Karena sejak kecil, anak-anak bangsawan udah diajarin politik, agama, strategi perang, diplomasi, dan cara memimpin rakyat. Dan Pangeran Surya terkenal punya sifat yang tegas, cerdas, berani, tapi juga keras kepala. Dia tumbuh di masa dimana Banten lagi kuat-kuatnya guys. Pelabuhan rame, pedagang asing berdatangan, ekonomi maju. Dan dari kecil, dia udah lihat langsung gimana bangsa asing mulai masuk pelan-pelan. Awalnya dagang, tapi lama-lama ikut campur politik. Dan ini yang bikin banyak penguasa Nusantara waktu itu mulai curiga sama VOC. Karena VOC bukan cuma perusahaan dagang biasa. Mereka punya tentara, kapal perang, benteng, bahkan bisa bikin perang sendiri. Bayangin ya guys, perusahaan tapi punya tentara. Aneh gak sih? Dan VOC ini makin lama makin brutal guys. Kalau ada kerajaan yang gak mau nurut, mereka bisa blokade perdagangan, nyogok pejabat, adu domba keluarga kerajaan, bahkan perang. Dan Sultan Ageng nanti bakal ngalamin semua itu guys. Tahun 1651, Pangeran Surya resmi jadi Sultan Banten. Dan dia memakai gelar Sultan Ageng Tirtayasa. Nama Tirtayasa sendiri diambil dari daerah yang dia bangun nanti. Artinya kurang lebih berkaitan dengan pengelolaan air atau irigasi.
Dan ini penting banget, karena banyak orang ngira raja zaman dulu itu cuma mikirin perang doang. Sultan Ageng ternyata juga mikirin pertanian, ekonomi, perdagangan, pembangunan, bahkan sistem irigasi. Dia ngerti satu hal, kalau rakyat kenyang, kerajaan kuat. Dan jujur, ini salah satu alasan kenapa rakyat Banten waktu itu hormat banget sama beliau. Nah, di masa Sultan Ageng inilah guys, Banten masuk masa kejayaan. Pelabuhan Banten jadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia. Perdagangan dari mana-mana datang guys. Dan Sultan Ageng sengaja bikin sistem perdagangan bebas. Jadi, gak cuma VOC yang boleh dagang. Inggris boleh, Arab boleh, Cina boleh, dan siapa aja boleh guys. Karena dia tahu, kalau VOC dikasih kekuasaan penuh, lama-lama Banten bakal dijajah. Dan ternyata, dia benar guys. VOC kesel banget sama kebijakan ini. Karena VOC pengen semua lada cuma dijual ke mereka. Tapi Sultan Ageng nolak. Dia gak mau rakyatnya dikontrol Belanda. Dan dari sinilah permusuhan antara Sultan Ageng dan VOC mulai panas. Yang keren dari Sultan Ageng, dia tuh bukan tipe pemimpin yang cuma duduk di singgasana. Dia mikir jauh. Dia sadar kalau mau lawan bangsa Eropa, Nusantara harus kuat di laut. Akhirnya dia mulai bangun armada kapal, pelabuhan, kekuatan maritim, jalur dagang internasional. Dan kapal-kapal Banten waktu itu bahkan dibuat dengan model Eropa. Mereka belajar teknologi kapal modern. Banten punya armada yang bikin VOC mulai was-was guys. Dan ini fakta yang jarang banget dibahas di sekolah. Banyak orang mikir Nusantara dulu teknologinya kalah jauh. Padahal enggak sepenuhnya begitu guys. Banten bahkan punya hubungan dagang sampai Jepang, Filipina, Siam atau Thailand, India, Persia, Arab. Bayangin guys, kerajaan di Nusantara abad ke-17 udah punya jaringan internasional sejauh itu. Gila sih. Dan makin kaya Banten, VOC makin panik guys. Karena selama Banten bebas, VOC gak bakal bisa monopoli perdagangan di Nusantara. Nah, disinilah cerita mulai berubah guys. Karena VOC sadar kalau perang langsung lawan Sultan Ageng itu bakal susah. Banten kuat kan guys, rakyatnya loyal, ekonominya kaya. Akhirnya VOC mulai cari cara yang sering mereka pakai di Nusantara, adu domba. Dan jujur guys, ini salah satu senjata paling mematikan dalam sejarah Indonesia. VOC mulai nyari celah di keluarga kerajaan. Mereka lihat anak Sultan Ageng yang bernama Sultan Haji punya pandangan beda sama ayahnya. Kalau Sultan Ageng keras lawan VOC kan guys, Sultan Haji, anaknya, lebih pengen kerjasama sama VOC. Dan dari sinilah guys, bibit konflik keluarga mulai muncul. Tapi sebelum masuk ke pengkhianatan itu guys, ada satu hal yang penting yang bikin Sultan Ageng makin dihormati rakyat. Yaitu, dia bukan cuma lawan VOC pakai perang, tapi juga pakai pembangunan. Sultan Ageng bikin daerah baru bernama Tirtayasa. Di sana, dia bangun irigasi, sawah, perkebunan, sistem air, pertanian modern. Karena dia ngerti, kalau negara cuma kuat dagang tanpa pangan, bahaya. Dan ini yang menarik, jarang ada cerita sejarah yang bahas ini guys. Padahal Sultan Ageng tuh pinter banget mikirin masa depan kerajaannya. Dia ngerti ekonomi, perdagangan, militer, dan pertanian. Lengkap guys. Makanya Banten makin makmur dan rakyat makin cinta sama dia. Tapi semakin besar Banten guys, semakin besar juga ancaman dari VOC. Karena VOC gak suka ada kerajaan Nusantara yang terlalu kuat guys. Tahun demi tahun, hubungan Banten dan VOC makin panas guys. VOC mulai blokade perdagangan, ganggu kapal dagang, nyebar pengaruh politik, bikin konflik internal. Dan Sultan Ageng sadar, ini bukan lagi soal dagang. Ini soal masa depan Nusantara. Kalau Banten kalah, VOC bakal makin bebas menguasai wilayah ini. Dan ternyata, yang paling bahaya bukan serangan dari luar guys, tapi pengkhianatan dari dalam. Karena tanpa Sultan Ageng sadari nih, anaknya sendiri pelan-pelan mulai deket sama VOC.
Dan di titik inilah guys, kisah Sultan Ageng Tirtayasa berubah dari cerita kejayaan menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Kesultanan Banten. Kalau dipikir-pikir ya guys, kadang bangsa luar tuh gak selalu menang karena mereka paling kuat, tapi karena orang dalamnya pecah. Dan sejarah Indonesia tuh penuh banget sama pola kayak gini. Majapahit, Mataram, dan Banten. Banyak yang runtuh bukan karena serangan luar doang, tapi karena konflik internal. Dan jujur ya guys, ini yang bikin kisah Sultan Ageng terasa nyesek banget. Karena dia udah bangun kerajaan sehebat itu, tapi justru dihancurin dari dalam oleh keluarganya sendiri. Dan bagian paling gilanya guys, itu semua baru permulaan. Karena di bagian berikutnya, kita bakal masuk ke perang besar lawan VOC, pengkhianatan Sultan Haji, perebutan kekuasaan, pengejaran Sultan Ageng, sampai akhirnya Sultan terbesar Banten ini jatuh dan dipenjara Belanda. Dan percayalah guys, bagian itu jauh lebih sakit. Jadi guys, kalau di bagian sebelumnya kita udah lihat gimana Sultan Ageng Tirtayasa berhasil bikin Banten jadi kerajaan super kuat. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling panas guys, karena disinilah semuanya mulai hancur. Dan jujur, kalau kalian dengar detail ceritanya, kalian bakal ngerti kenapa Belanda bisa lama banget ngejajah Nusantara. Bukan cuma karena mereka punya senjata, tapi karena mereka jago banget main politik. Dan target mereka sekarang bukan langsung Sultan Ageng. VOC sadar kalau lawan langsung Sultan Ageng tuh bakal susah banget. Karena Sultan Ageng kuat, rakyatnya dukung dia, Banten juga lagi maju guys. Jadi VOC cari cara lain. Mereka nyari kelemahan dari dalam istana, yaitu lewat keluarganya sendiri, terutama anaknya, Sultan Haji. Karena Sultan Haji punya pandangan beda sama ayahnya kan soal VOC. Jadi maksudnya VOC menjadikan keluarga Sultan Ageng sebagai jalan buat menjatuhkan Sultan Ageng dari dalam. Awalnya sih biasa aja guys, gak ada yang nyangka hubungan mereka bakal berubah jadi perang keluarga. Tapi makin lama, cara pandang mereka beda banget guys. Kalau Sultan Ageng keras lawan VOC, gak mau tunduk, pengen perdagangan bebas, pengen Banten berdiri sendiri. Sedangkan anaknya Sultan Haji lebih milih jalan damai sama VOC. Dan ini penting banget buat dipahami. Sebenarnya Sultan Haji bukan langsung jahat dari awal. Dia kemungkinan mikir kalau terus perang sama VOC, Banten bisa hancur. Masalahnya, VOC manfaatin ketakutan itu. Mereka pelan-pelan deketin Sultan Haji, dikasih dukungan, dikasih janji, dibikin merasa aman. Dan ini salah satu teknik paling bahaya dalam politik, bikin orang percaya kalau musuh adalah penyelamat. VOC sadar selama Sultan Ageng masih kuat, mereka susah masuk Banten. Makanya mereka pilih cara paling licik, masuk lewat konflik keluarga. Dan lama-lama istana Banten pecah jadi dua kubu. Kubu Sultan Ageng anti VOC, pengen melawan Belanda, pengen Banten tetap merdeka. Sedangkan kubu Sultan Haji lebih lunak ke VOC, pengen kerjasama sama VOC, percaya VOC bisa bantu stabilitas kerajaan. Dan makin hari guys, ketegangan makin parah. Bahkan hubungan ayah dan anak ini mulai dingin. Bayangin ya guys, seorang ayah yang udah capek bangun kerajaan, malah lihat anaknya deket sama musuh. Sakit gak sih? Dan Sultan Ageng mulai sadar, VOC bukan cuma nyerang dari luar, mereka lagi nyerang keluarganya. Tahun 1680-an, konflik makin meledak guys. Sultan Ageng akhirnya ninggalin pusat istana dan lebih sering berada di Tirtayasa. Sementara Sultan Haji mulai pegang kekuasaan di pusat Kesultanan Banten. Dan ini jadi momen penting, karena VOC langsung manfaatin keadaan. Mereka dukung Sultan Haji penuh. Sebagai gantinya, VOC minta banyak hal. Hak perdagangan, pengaruh politik, kontrol wilayah, dan campur tangan di pemerintahan Banten. Jadi intinya VOC bantu Sultan Haji naik, tapi bayarannya mahal banget. Dan yang paling miris, ini mulai jadi pintu masuk penjajahan Belanda di Banten.
Nah, di titik ini ceritanya udah bukan sekedar perang lawan Belanda, tapi perang antara ayah lawan anak. Dan ini benar-benar tragedi, karena Sultan Ageng akhirnya memutuskan dia harus merebut kembali kekuasaan Banten. Bukan demi tahta doang, tapi karena dia tahu kalau VOC makin kuat, Banten tamat guys. Akhirnya pasukan Sultan Ageng mulai menyerang wilayah yang dikuasai Sultan Haji dan VOC. Perang pecah guys, dan VOC turun langsung bantu Sultan Haji. Jadi sekarang Sultan Ageng harus lawan anaknya sendiri, bangsanya sendiri, plus tentara VOC. Gila gak sih? Dan bener aja guys, begitu VOC masuk lebih dalam, mereka mulai ngatur semuanya. Mereka bukan bantu gratis, mereka pengen kontrol total. VOC mulai bikin benteng, masuk ke politik kerajaan, ngatur perdagangan, dan makin menguasai Banten guys. Sementara itu, rakyat mulai kena dampaknya. Karena perang bikin keadaan makin kacau guys, perdagangan terganggu, ekonomi mulai goyang. Dan disinilah salah satu pelajaran penting dari sejarah ini. Kadang musuh gak langsung ngancurin dari luar guys, tapi bikin dalam negeri ribut dulu. Begitu udah lemah, baru deh mereka masuk. Dan pola ini sering banget kejadian dalam sejarah dunia. Walaupun udah tua guys, Sultan Ageng masih terus melawan. Dia pindah-pindah tempat, ngumpulin pasukan, nyusun strategi, dan rakyat masih banyak yang setia sama dia. Karena rakyat tahu Sultan Ageng selama ini emang beneran mikirin Banten. Tapi masalahnya, VOC punya senjata lebih modern, strategi perang Eropa, dan dukungan dari orang dalam. Dan makin lama, posisi Sultan Ageng makin terdesak. Satu persatu wilayah mulai jatuh, pasukannya makin lemah guys. Dan VOC makin brutal. Tahun 1683, akhirnya Sultan Ageng berhasil ditangkap. Dan ini jadi salah satu momen paling sedih dalam sejarah Banten guys. Bayangin ya, orang yang dulu bikin VOC takut, yang bangun Banten jadi kerajaan besar, yang nolak tunduk sama Belanda, akhirnya ditangkap guys. Dan lebih sakitnya lagi, penangkapan itu terjadi saat konflik dengan anaknya sendiri. Jadi secara gak langsung, kejatuhan Sultan Ageng gak lepas dari perang keluarga tadi. Dan setelah ditangkap, dia dibawa ke Batavia, sekarang dikenal sebagai Jakarta. Di sana, dia dipenjara oleh VOC. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara guys. Dan pada tahun 1692, Sultan Ageng Tirtayasa wafat. Bukan di istana megah guys, bukan di singgasana, tapi sebagai tahanan VOC. Sedih banget gak sih? Orang yang seumur hidup berjuang mempertahankan negerinya, malah meninggal dalam penjara musuh. Tapi walaupun VOC berhasil menangkap tubuhnya, mereka gak pernah bisa ngilangin pengaruhnya. Karena nama Sultan Ageng akhirnya dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Dan sampai sekarang, Sultan Ageng Tirtayasa diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah guys, ada satu hal yang menurutku penting banget nih. Seringkali di sekolah, kisah Sultan Ageng cuma diceritain melawan VOC lalu kalah. Padahal cerita aslinya jauh lebih dalam guys. Karena ini bukan cuma perang biasa. Ini cerita tentang kekuasaan, politik, adu domba, pengkhianatan, dan perebutan pengaruh asing. Dan yang paling serem guys, strategi VOC waktu itu masih sering kepake sampai sekarang. Bikin masyarakat pecah, masuk lewat konflik internal, lalu ambil keuntungan. Makanya, kalau belajar sejarah cuma hafalin tanggal, kita bakal ngerasa sejarah itu boring. Padahal kalau dipahami guys, sejarah itu kayak ngelihat pola dunia. Dan pola itu sering keulang. Jujur ya guys, bagian paling nyesek dari kisah Sultan Ageng bukan pas beliau kalah perang, tapi pas beliau harus lawan anaknya sendiri. Karena musuh dari luar kadang masih gampang kelihatan, tapi kalau pengkhianatan datang dari orang terdekat, itu beda rasa sakitnya. Dan dari kisah ini kita bisa belajar satu hal penting. Kalau sebuah bangsa pecah dari dalam,
musuh luar bakal gampang masuk guys. Dan itu bukan cuma berlaku buat kerajaan dulu, tapi juga buat kehidupan kita sekarang. Kadang yang bikin seseorang jatuh bukan lawan besarnya, tapi konflik di dalam lingkungannya sendiri. Makanya solid itu penting. Dan Sultan Ageng Tirtayasa jadi bukti kalau mempertahankan prinsip kadang mahal banget harganya. Bahkan harus kehilangan kekuasaan, keluarga, dan hidupnya sendiri. Tapi sampai hari ini, orang masih ingat namanya beliau. Sedangkan banyak penjajah dulu yang merasa paling kuat, malah tinggal jadi catatan sejarah. Dan menurut aku, ini salah satu kemenangan terbesar. Jadi guys, itu dia kisah Sultan Ageng Tirtayasa, salah satu sultan paling berani di Nusantara, yang berusaha mempertahankan Banten dari pengaruh VOC. Tapi akhirnya jatuh karena konflik dari dalam. Dan jujur ya guys, kalau dipikir-pikir ya, kisah ini bukan sekedar cerita kerajaan, tapi cermin tentang gimana kekuasaan, pengaruh asing, dan perpecahan bisa menghancurkan sesuatu yang besar. Kalau kalian suka kisah sejarah kayak gini, yang bukan cuma bahas perang, tapi juga ada drama politik, pengkhianatan, dan pelajaran hidup, tulis di kolom komentar sejarah siapa lagi yang pengen aku bahas. Karena ternyata sejarah Indonesia tuh banyak banget cerita yang lebih gila dari film. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.